Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Lestari dengan NIM 241080200092 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengetahuan saya tentang peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika. Nah, Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, yang kemudian disebut Andalusia, ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Nah, dari perkataan Vandal inilah orang Arab yang menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Nah, penguasaan sepenuhnya ini atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Kemudian Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Numan Al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Nah, pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Numan ini sudah digantikan oleh Musa ibnu Nushair, di mana di zaman Al-Walid itu Musa ibnu Nushair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Nah, selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan di daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Berbah. Kemudian, pada masa Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Numan Al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Nah, pada masa Khalifah Al-Walid ini, Hasan ibnu Numan sudah digantikan oleh Musa ibnu Nushair, di mana di zaman Al-Walid itu, Musa ibnu Nushair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Nah, selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan di daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, ketika penaklukan atas wilayah Afrika Utara dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu dimulai dari tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sofyan, sampai tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Nah, sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantong-kantong yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Nah, dalam proses penaklukan ini, Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu-satunya pasukan di sana. Nah, mereka adalah Thorif ibnu Malik, Thorik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Nah, di mana Thorif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Nah, ia ini menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Nah, mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Nah, ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Thorif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang itu. Nah, jadi Musa ibnu Nuasir pada tahun 711 Masehi mengirimkan pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Thorik ibnu Ziyad, yang kemudian
Torik Ibnu Ziyad ini lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena jumlah pasukan dan keberhasilannya. Nah, sebagian pasukan yang dibawa oleh Ibnu Ziyad ini. Nah, kemudian sebagian pasukan yang dibawa olehnya ini terdiri atas orang-orang yang dari suku Berber. Salah satunya peninggalan sejarah yang sampai saat ini dikenal oleh banyak orang adalah keberadaan Gibraltar atau Jabal Toharik, yaitu sebuah bukit tempat pertama kali Torik menyiapkan pasukannya. Dari sinilah dia mulai menguasai wilayah Spanyol lainnya. Nah, Torik mampu mengalahkan Raja Roderick di sebuah wilayah yang bernama Bakkah. Nah, kemudian pasukannya mampu menguasai kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan. Kemudian Musa bin Nusair menyusul Torik dengan membawa pasukan sendiri. Ia berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Salviles, dan Merida. Kemudian mereka akhirnya bertemu dengan Torik di Toledo. Nah, koalisi pasukan tersebut mampu menguasai wilayah yang lebih luas dari Saragossa hingga Navarre. Nah, gelombang perluasan wilayah ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 atau 717 Masehi. Nah, perluasan wilayah ini berhasil hingga mencapai ke bagian kota Prancis. Kemudian umat Islam pada saat itu bisa mudah menaklukkan Spanyol karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam adalah orang-orang yang memiliki semangat dan rasa percaya diri yang tinggi. Di samping itu, mereka juga memiliki toleransi agama yang tinggi terhadap penganut ajaran agama lainnya, sehingga ada banyak warga Spanyol yang menyambut kehadiran Islam dengan ramah. Adapun perkembangan peradaban Islam di Andalusia itu, yang pertama itu ada perkembangan pembangunan. Nah, kemajuan Bani Umayyah di Andalusia diraih pada masa pergantian Abdul Al-Rahman Al-Dakhil, di mana kemajuan Cordova ditandai dengan pembangunan yang megah, di antaranya Al-Qosair Al-Kabir, yaitu kota satelit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana megah. Setelah itu ada Masjid Jami Cordova dibangun pada tahun 70 Hijriah atau 786 Masehi yang hingga kini masih tegak. Kemudian ada perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Nah, perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Ketiga, ada perkembangan intelektual. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak sekali kontribusi bagi kebangunan budaya barat. Nah, kebangkitan intelektual dan pembangunan kultural barat terjadi setelah sarjana-sarjana Eropa mempelajari mendalam dan menimba begitu banyak ilmu-ilmu Islam dengan cara menerjemahkan buku-buku ilmiah pengetahuan Islam ke dalam bahasa Eropa. Adapun perkembangan intelektual di masing-masing bidang, yang pertama itu ada di bidang astronomi, yang kedua ada bidang matematika, yang ketiga ada bidang filsafat, yang keempat ada bidang kedokteran, yang kelima ada bidang sastra, yang keenam ada bidang sejarah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.